Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Majelis Gereja Kristen Jawa Adireja Adipala mengucapkan selamat hari Minggu dan berjumpa dalam persekutuan dengan Kristus. Kemudian kami sampaikan warta jemaat 1 Agustus 2021 sebagai berikut. Yang pertama, bacaan Alkitab sepekan ke depan dapat Bapak, Ibu, dan Saudara lihat di warta jemaat. Yang kedua, peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan. Majelis akan melayankan peneguhan dan pemberkatan perkawinan pada hari Sabtu 7 Agustus 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat di GKJ Adireja Adipala bagi Saudara Eko Noviantoro, putra Bapak Suripto, dan Ibu Siti Fatona, Wirobrajan, Yogyakarta, dengan Saudari Dewi Endah Novitasari, putri Bapak Walgio, dan Ibu Esther Suprihatinah Adipala. Mohon dukungan dan doa segenap jemaat. Yang ketiga, berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Yang pertama, Bapak Thomas Pambudi Adiraja, Kamis 29 Juli 2021 pukul 11:07 dan dimakamkan pada hari Kamis 29 Juli 2021 pukul 16 waktu Indonesia Barat di Wisma Lerem Gendani Adiraja. Yang kedua, Bapak Sumarjo Karanganyar pada hari Jumat 30 Juli 2021 dan dimakamkan Sabtu 31 Juli 2021. Semoga keluarga yang ditinggalkan selalu diberikan kekuatan serta penghiburan. Yang keempat, informasi persembahan dapat Bapak, Ibu, dan Saudara baca dalam warta jemaat. Demikian warta jemaat. Selamat beribadah, tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawali ibadah bulan kebangsaan tahun 2021 ini dengan menyanyikan bersama dari pelengkap Kidung Jemaat 13, bait yang pertama dan yang ketiga. Kita masuk rumahnya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah minggu pertama bulan kebangsaan saat ini
berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita meresapi kasih yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, yang senantiasa diberikan atas diri kita, kemudian kita melihat ke dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan jujur kita harus mengakui bahwa kasih yang Tuhan nyatakan kepada kita belum mampu kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita masih seringkali mengikuti ego manusiawi kita. Bahkan seringkali kita berlaku sombong, bersikap angkuh, bahkan keiri hatian muncul menjadi laku kita. Dan ketika kita berbuat seperti itu, kita menciderai kasih yang Tuhan percayakan. Kita melakukan pelanggaran dan dosa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita ungkapkan penyesalan kita dan memohon ampun pelanggaran dan dosa kita di dalam doa. Sungguh ya Tuhan, ketika kami meresapi kasih yang Tuhan percayakan dan Tuhan nyatakan kepada kami, di hadapan Tuhan yang kudus kami mengakui kasih yang Tuhan nyatakan kepada kami belum mampu kami wujudkan dalam laku sehari-hari. Justru kami bersikap angkuh, berlaku sombong, bahkan kami cenderung mengikuti keiri hatian kami. Dan itu semua ya Tuhan pelanggaran dan dosa yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, di hadapan Tuhan yang kudus, kami mengakui pelanggaran dan dosa kami, dan kami memohon ampun-Mu. Ya Kristus, kasihanilah kami. Ya Kristus, ampunilah pelanggaran dan dosa kami. Ya Kristus, pulihkanlah kami seturut dengan rahmat Tuhan. Amin. Mari kita renungkan dosa kita melalui nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 37, bait yang pertama dan bait yang kedua. Bila ku renung dosaku. Yang
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sekarang mari kita terima berita anugerah yang terambil dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14, yang demikian sabda Tuhan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita sambut berita anugerah Tuhan dengan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 106, Satukan Kami ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bersama menerima sabda Tuhan, mari kita datang ke hadirat Tuhan, memohon kiranya Tuhan sendiri yang bersabda kepada kita, dan kita memohon penyertaan Roh Kudus supaya dimampukan oleh Tuhan untuk mendengar sabda dengan baik. Kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur atas genap rahmat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini ya Tuhan, di tengah-tengah peribadatan yang kami bangun, kami hendak mendengarkan sabda Tuhan. Oleh sebab itu bersabdalah kepada kami, dan kami siap untuk mendengarkan sabdamu. Roh Kudus biarlah bekerja atas diri kami,
memampukan kami untuk mampu mendengar sabda Tuhan dengan baik. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berseru dan berdoa. Amin. Ibu bapak serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sabda Tuhan yang hari ini hendak kita dengar bersama terambil dari surat Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian sabda Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi dari semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikian ibu bapak yang terkasih, sabda Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagialah ialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Amin.
Ibu bapak serta saudara-saudara yang terkasih, judul khotbah pada minggu pertama bulan kebangsaan kali ini diberi judul memelihara kesatuan roh. Memelihara kesatuan roh. Mengawali khotbah pada saat ini, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Agustus. Bulan di mana Indonesia betul-betul menempatkan sebagai bulan yang penuh rahmat. Kenapa demikian? Bulan Agustus senantiasa kita peringati sebagai bulan kemerdekaan kita. Karena tanggal 17 Agustus tahun 1945 Indonesia menyatakan dirinya sebagai negara yang merdeka. Dan di bulan Agustus tahun 2021 sekarang ini, ternyata yang seharusnya kita sudah mulai mempersiapkan perayaan kemerdekaan, tetapi di sisi yang lain pandemi COVID-19 masih meraja atas kehidupan dunia, termasuk kehidupan di negara kita. Lantas, kalau kemudian kita merefleksikan itu semua, justru pandemi COVID-19 di satu sisi menyadarkan kerapuan kita, tetapi di sisi yang lain justru mempertontonkan keakuan kita masing-masing. Ketika pandemi ini datang awal, bagaimana kemudian kita sulit sekali untuk mendapatkan masker. Sulit sekali untuk mendapatkan hand sanitizer. Sulit sekali untuk mendapatkan sabun cuci tangan. Kalaupun ada, harganya sungguh sangat mahal. Dan ketika COVID-19 gelombang kedua kembali menyapa kehidupan kita, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, bagaimana orang kemudian berebut untuk mendapatkan vitamin, orang berlomba untuk mendapatkan obat-obat yang disinyalir untuk penanganan COVID. Bagaimana kemudian orang berlomba untuk mencari, mempersiapkan oksigen bagi dirinya dan bagi keluarganya. Inilah hal-hal yang nyata dalam kehidupan kita. Artinya apa? Kesadaran bahwa pandemi ini bukan hanya mengancam keberadaan diri kita, tetapi mengancam kehidupan bersama. Ternyata justru menampilkan diri kita yang hanya seringkali mementingkan diri. Tetapi bersyukur bahwa kita juga mendengar kabar ada beberapa saudara kita yang kemudian memberikan dukungan secara nyata, mengalokasikan dana untuk
membantu penanganan COVID-19. Lantas kalau pengalaman itu kita bedah melalui sabda yang tadi kita dengar bersama. Sungguh Bapak Ibu, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus tentang kesadaran akan panggilan yang telah diberikan dan dipercayakan oleh Tuhan Yesus kepada umat Tuhan di Efesus. Di tengah-tengah keberagaman, di tengah-tengah kemajemukan, Paulus melihat ada potensi benturan di situ. Oleh sebab itu, kemudian Paulus mengajak umat Tuhan untuk senantiasa mewujud nyatakan panggilan itu dalam kehidupan yang nyata. Salah satunya Paulus mengajak supaya umat Tuhan selalu bersikap rendah hati, senantiasa menampilkan kelemah lembutan yang tulus, bahkan sebagai umat Tuhan yang telah dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diundang, kita diajak untuk mewujud nyatakan kasih. Nah, Paulus, Bapak Ibu yang terkasih, justru mengajak kita mewujudkan kasih dengan jalan saling menolong. Saling menolong. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, ketika kita menghayati bahwa Tuhan telah menganugerahkan kepada kita panggilan, Tuhan telah mengundang kita ikut ambil bagian dalam pelayanan, pekerjaan pelayanan yang dipercayakan kepada semua kepunyaan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita pun kemudian menyadari panggilan itu, bahwa diri kita masing-masing adalah kepunyaan Tuhan. Diri kita masing-masing dipanggil dalam pekerjaan pelayanan. Dan Tuhan telah mengaruniakan kepada kita kemampuan meskipun karunia yang diberikan kita berbeda-beda. Tadi Paulus menyinggung ada yang dipanggil untuk memainkan peran nabi. Ada yang dipanggil dengan karunia sebagai pemberita. Ada yang dipanggil dengan karunia rasul, gembala, pengajar, dan sebagainya. Kalau karunia yang berbeda ini kemudian hanya kita terima dengan laku keegoan kita, hal yang berbeda, karunia yang berbeda, justru di dalam kesatuan jemaat akan terjadi benturan dan gesekan. Tetapi Paulus kemudian mengingatkan, semuanya itu adalah berasal dari anugerah dan rahmat Tuhan yang tentunya tidak usah diperdebatkan, tidak usah diperbandingkan satu dengan yang lain. Ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kita bersama bagian
warga negara Republik Indonesia. Mari, ketika kita mengawali bulan Agustus, bulan kebangsaan, kemudian kita merenungkan bahwa di tengah-tengah pandemi Tuhan memanggil kita. Tuhan memanggil kita bersama-sama untuk mewujud nyatakan damai sejahtera yang ini adalah panggilan dan perutusan bagi diri kita. Hal yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu serta saudara-saudara. Mari Bapak Ibu, kita menyadari berkat dan rahmat yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Berkat dan rahmat yang dipercayakan Tuhan bukan karena diri kita yang pantas, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Jadi, kalau kita menyadari bahwa talenta yang ada di dalam diri kita, kemampuan yang ada di dalam diri kita adalah rahmat dan anugerah Tuhan. Janganlah rahmat dan anugerah Tuhan justru kita gunakan untuk membandingkan diri kita dengan yang lain, atau justru kita gunakan untuk melihat yang lain lebih rendah daripada kita, atau justru kita menggunakan rahmat dan anugerah Tuhan untuk mempersalahkan satu dengan yang lain. Saat ini negara membutuhkan kesatuan kita. Kita sebagai umat kepunyaan Tuhan juga adalah bagian dari negara yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita juga. Artinya apa? Kita pun juga memiliki panggilan bersama dengan seluruh warga negara, bersatu padu, bahu membahu, menjadikan pandemi ini sebagai keprihatinan bersama yang harus kita hadapi bersama. Tetaplah semangat Bapak Ibu yang terkasih untuk mewujud nyatakan damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada keyakinan bahwa Allah, Tuhan Yesus telah mempercayakan kesulitan itu kepada kita. Dan ketika Tuhan Yesus mempercayakan kesulitan itu kepada kita, Tuhan akan memperlengkapi kita sekalian dengan rahmat dan anugerah yang telah dipercayakan kepada kita. Mari kita bersatu padu di dalam kesatuan roh bersama dengan Tuhan Yesus, Sang Pemilik kehidupan, Raja Gereja yang senantiasa kita yakini kasih kuasa-Nya. Tuhan kiranya memberkati. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, ketika kami meresapi sabda yang Tuhan nyatakan kepada kami hari ini, kami mengakui atas kerapuan dan kelemahan kami. Di balik derita, kesulitan, dan pergumulan yang kami hadapi, seringkali ya Tuhan, justru panggilan Tuhan untuk menyatakan kasih kami abaikan. Justru kami mementingkan diri kami,
membiarkan yang lain, tidak memperdulikan kesulitan yang lain. Tetapi bagi kami yang terpenting adalah diri kami, bagian hidup kami. Dan ternyata ya Tuhan, itu semua menciderai rahmat, anugerah yang Tuhan percayakan kepada kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami menyesali laku dan sikap hidup kami yang demikian. Kami memohon ampun-Mu, dan kami pun memohon kiranya Tuhan memampukan kami di tengah beragamnya kesulitan kehidupan yang harus kami hadapi. Biarlah Tuhan senantiasa memampukan kami untuk menyatakan panggilan kasih, menyatakan kasih. Tuhan bekerja kepada kami supaya kami pun Tuhan mampukan untuk mengasah kepekaan, kepedulian, mengulurkan tangan kami untuk membangun sikap bersama, saling membantu dan saling menolong. Saat ini ya Tuhan, kami betul-betul merasakan duka dan keprihatinan. Duka karena kami merasakan kehilangan bagian dari orang yang kami kasihi. Secara khusus kami menyerahkan keluarga mendiang Bapak Thomas Pambuti, keluarga mendiang Bapak Sumarjo, karena Tuhan telah memanggil pulang Bapak Thomas Pambuti dan Bapak Sumarjo ke dalam tempat yang Tuhan sediakan. Ini merupakan kedukaan, kepedihan yang juga kami rasakan sebagai kesatuan tubuh Kristus. Oleh sebab itu ya Tuhan, keluarga yang ditinggalkan kami percayakan dan kami serahkan ke dalam kekuatan, pertolongan dan penghiburan Tuhan. Keprihatinan ya Tuhan, di tengah-tengah kedukaan yang dirasakan oleh saudara-saudara kami memiliki keterbatasan, sehingga kami pun acap kali gagal menghadirkan damai sejahtera Tuhan secara nyata. Kami memohon rahmat-Mu. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini masih berjuang menghadapi COVID-19. Secara khusus kami menyerahkan Ibu Timah Sarno yang karena sakitnya masih harus berjuang di Rumah Sakit Immanuel Klampok. Semuanya itu ya Tuhan kami serahkan di dalam pengasihan Tuhan, di dalam rahmat Tuhan. Kami meyakini tangan kasih Tuhan akan Tuhan ulurkan, memberikan pertolongan kepada saudara kami. Kami meyakini akan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Oleh sebab itu kami menyerahkan Ibu Timah Sarno ke dalam rahmat-Mu. Berkatilah obat-obat yang diminum, dimasukkan dalam tubuh,
perawatan para medis, dukungan cinta kasih keluarga, supaya semua itu menjadi jalan rahmat yang Tuhan berikan kepada orang tua kami. Kami juga menyerahkan ya Tuhan, saudara-saudara kami yang saat ini tidak bisa kami sebut satu persatu, yang masih harus berjuang melawan COVID-19. Semuanya itu kami serahkan di dalam rahmat dan pengasihan Tuhan. Kami menyerahkan orang tua kami yang entah karena sakit ataupun usia yang telah lanjut, sehingga harus berhadapan dengan kerapuan, kelemahan, dan keterbatasan fisik. Di balik kerapuan, keterbatasan fisik, biarlah Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupannya, supaya orang tua kami tetap menyandarkan pengharapan akan kesempurnaan keselamatan yang Tuhan sediakan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini tengah berhadapan dengan pergumulan kehidupan. Tolong Tuhan mampukan saudara-saudara kami untuk menghadapi setiap pergumulan di dalam rahmat dan pertolongan Tuhan. Keluarga-keluarga kami, baik kami selaku orang tua, berkatilah kami, supaya dengan berkat Tuhan kami menyadari bukan hanya didikan dan pengajaran, tetapi kami juga harus mewujudkan keteladanan Kristus di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga. Anak-anak kami semua, baik anak-anak kami yang masih di bangku pendidikan, yang sampai saat ini harus menjalani pendidikan secara online, dalam keterbatasan kami percayakan kepada rahmat-Mu. Anak-anak kami yang sudah menyelesaikan pendidikan, berupaya untuk mendapatkan pekerjaan. Anak-anak kami yang telah Tuhan beri pekerjaan, anak-anak kami yang berupaya untuk mencari penolong sepadan pemberian Tuhan, ataupun anak-anak kami yang hendak menyerahkan diri ke dalam ikatan keluarga. Secara khusus kami menyerahkan anak kami Devi dan Via, anak kami Dika dan Elizabeth, yang semuanya itu hendak mempersiapkan diri memasuki kehidupan keluarga. Dalam rahmat-Mu ya Tuhan, kami mohon semuanya. Kami juga menyerahkan umat Tuhan di GKJ Adireja Adipala di dalam rahmat dan berkat Tuhan. Di tengah-tengah keterbatasan pelayanan yang kami lakukan, kami hanya bersandar kepada Tuhan. Mampukanlah jemaat Tuhan mewujud nyatakan kasih dengan saling memperhatikan satu yang dengan yang lain, saling membantu satu dengan yang lain. Pelayanan-pelayanan yang ada ya Tuhan, biarlah menjadi sarana bagi kami untuk memelihara iman jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada gereja Tuhan di tempat ini. Majelis gereja, komisi tim maupun panitia, biarlah senantiasa Tuhan pakai sebagai sarana pemeliharaan umat Tuhan. Rencana-rencana yang tidak kami kerjakan, kami serahkan di dalam berkat dan rahmat Tuhan. Dan kami pun berdoa bagi negara kami yang bulan ini memasuki menghayati kemerdekaan yang telah Tuhan berikan. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah keprihatinan, di tengah-tengah keterbatasan, kami meyakini
ada tangan Tuhan yang bekerja. Oleh sebab itu, kami meyakini bahwa Tuhan akan memampukan negara ini menghadapi setiap kesulitan yang ada di dalam kehidupan negara. Kami mempercayakan para pemimpin bangsa kami ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kami memohon berkat-Mu untuk para nakes, anggota TNI dan Polri, gugus COVID yang masih harus bekerja siang dan malam untuk menghadapi pandemi COVID-19, mempertaruhkan jiwa mereka bagi kehidupan bersama di tengah negara ini di dalam naungan perlindungan Tuhan. Inilah seruan doa kami ya Tuhan, yang semuanya itu kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama nyatakan syukur kita melalui nyanyian Kidung Jemaat 287B. Sekarang bersyukur. Kami undang untuk berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan sepanjang masa, marilah kita memperbaharui iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus melalui pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita resapi panggilan dan pengutusan Tuhan melalui nyanyian Kidung Jemaat 249. Kita nyanyikan bait yang pertama dan ketiga, Serikat Persaudaraan. Sempurnakan persatuan di
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.